Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Gimana kemarin sudah semua untuk midterm testnya? Sudah, Pak. Ya. Baik, hari ini kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Yaitu di bab 11, ensuring quality results ya. Untuk di bab 11 ini bagaimana kita memastikan ya kualitas dari hasil query yang kita berikan ya. Apakah hasilnya benar ya. Artinya sesuai yang diharapkan. Nah, nanti di materi ini ya nanti ada permasalahan di mana Anda diminta untuk membuat query ya, untuk menghasilkan suatu data yang telah ditentukan. Kemudian bagaimana nanti Anda bisa memodifikasi ya query untuk menghasilkan data yang sudah ditentukan tadi. Ya. Di materi sebelumnya ya Anda telah mempelajari aturan sintak untuk menghasilkan query SQL ya. Tetapi Anda apakah yakin gitu ya menghasilkan data yang diinginkan, artinya sesuai yang diharapkan gitu ya. Nah itu nanti Anda harus bisa melakukan verifikasi terhadap query yang Anda buat ya. Apakah hasilnya, jadi intinya tidak hanya sekedar tidak error, tapi hasilnya juga sesuai yang diharapkan. Itu yang terpenting juga. Sini melihat output yang diinginkan dan kemudian mencari tahu query untuk menghasilkan output yang membantu Anda menambah keyakinan bahwa hasil query Anda adalah apa yang Anda harapkan. Nah, di sini nanti ada banyak permasalahan ya. Di sini misalnya pertama permasalahannya misalnya Anda diminta untuk membuat berisi daftar tabel dengan 2 karakter pertama yang namanya adalah diawali dengan GO. Tabel yang harus digunakan oleh pengguna Oracle ya, adalah user tables ya. Jadi misalnya GO nanti ada GO, ada jobs underscore create, jobs underscore history gitu. Nah ini hasilnya. Jadi nanti query yang Anda buat harus menghasilkan keluaran seperti ini. Ya. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, nah ini sini Anda diminta untuk membuat daftar ya. Nanti daftarnya seperti ini. Yang menyertakan inisial pertama ya, first name ya, nama depan, first name dari setiap karyawan, kemudian ditambah spasi dan ditambah dengan last name ya dari karyawan. Jika di sini adalah E, C, L, B ini adalah apa? Inisial pertama atau karakter pertama dari first name dari karyawan ya, kemudian ditambah spasi dan ditambah dengan last name.
Anda gunakan tabelnya adalah tabel employee. Begitu seterusnya, ya. Di sini ada permasalahan tabel apa yang digunakan, hasil query-nya kalau terverifikasi benar, ya sesuai dengan hasil yang ada di sini, gitu ya. Jadi intinya di bab 11 ini Anda diminta untuk membuat permasalahan dari suatu permasalahan, Anda buat query-nya dari tabel apa yang yang dibutuhkan, kemudian hasilnya sesuai yang ada di sebelah kanan ini. Artinya nanti Anda berlatih bagaimana memastikan ya query yang Anda tuliskan itu betul gitu ya. Artinya hasilnya sesuai yang ada di sebelah kanan ini. Semua sama, nanti ada variasi permasalahan mulai dari satu tabel sampai di sini misalnya ada 2 tabel ya, berarti Anda harus merelasikan. Anda harus tahu antara tabel employee dan job itu punya kolom umum enggak yang saling berelasi, yang bisa Anda relasikan secara naturalkah misalnya antara tabel employee dan job ya. Nanti Anda lihat strukturnya antara tabel employee dan job, adakah kolom umum ya yang bisa merelasikan antara keduanya. Ini juga sama menggunakan 2 tabel ya. Nah, dari semua permasalahan ini ya, kira-kira belakang ada rangkuman tulis query berarti. Kita coba kalau ini tidak kita kunjungi semua, kira-kira dianggap selesai atau belum ya kalau kita tutup ya. Nah, untuk hasilnya dulu kan saya sudah nyampaikan nyampaikan file ya, memberikan file pada Anda ya. Maka di bab ini yang dulu banyak bab itu ya. Nah, di bab 11 ensuring quality query ya. Nah, di sini ada slide solution ya. Ini permasalahannya tadi ya. Ini dalam bahasa Inggris. Kemudian slide solution ya. Nah, di slide solution nanti Anda bisa lihat ini mulai dari slide 5 maksudnya ya. Nah, 5 ini adalah nomor slide-nya. Jadi kalau Anda lihat di sini mulai permasalahan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya, dari mulai slide kelima. Mulai dari slide kelima, nah ini query-nya ini nanti Anda coba ya. Ini sudah ada jawabannya ya. Jadi nanti kayak tadi misalnya yang ada 2 tabel tadi. Di sini tabel employee dan tabel job ya. Oh, ini dia pakai sintak Oracle ya, pakai klausa where ya. Where a job job ID sama dengan j.job ID ya. Nanti bisa Anda variasi seperti ini ya. Kalau ini pakai bawaan Oracle di sini ya. Tidak pakai standar ANSI. Nah, misalnya nanti ini Anda rubah bagaimana join antar 2 tabel ini kalau menggunakan standar ANSI ya. Kira-kira bisa enggak pakai natural join? Nanti coba Anda, jadi tidak hanya serta-merta mencontoh di sini ya, akan tapi coba Anda Anda berkreasi bagaimana Anda bisa menghasilkan output yang sama dengan cara yang berbeda, terutama di sini kalau dalam kasus di slide 10 ini adalah bagaimana Anda merelasikan antara tabel employee dan tabel job gitu ya.
Ini juga sama ya, pakai where. Nah, itu Anda coba pakai natural join atau join on gitu ya. Atau join using, silahkan nanti dicoba ya. Nah, ini sudah ada from employee natural join department ya. Kalau secara natural gitu ya, Anda relasikan seperti ini, yang penting antara kedua tabel ya, antara tabel employee dan tabel departemen ya. Kemarin syaratnya apa kalau natural join ya? Jadi kalau di sini nanti from employees natural join jobs gitu ya. Crossover-nya hilang, tinggal nanti order by-nya tetap enggak apa-apa. Yang terpenting kemarin kalau syarat natural join, kedua tabel memiliki kolom umum dengan nama dan tipe data yang sama. Itu syaratnya ya. Kalau natural join, antara kedua tabel itu memiliki kolom umum dengan nama kolom dan tipe kolom yang sama. Tipe data kolomnya sama. Nah, di sini job ID gitu ya. Yang terpenting keduanya memiliki nama yang sama dan job ID di kedua tabel ini memiliki memiliki tipe yang sama juga ya, tipe datanya. Itu yang harus Anda perhatikan ya. Sehingga Anda harus melihat struktur daripada kedua tabel tersebut ya. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Artinya kalau memang ada hal yang kurang jelas, Anda bisa tanyakan ya. Ini ada natural join, ada join using ya. Employee dan departemen, walaupun secara natural bisa gitu ya, secara natural bisa ya. Dan seterusnya nanti bisa dicoba, tapi juga Anda selain coba Anda pahami dari query yang sudah dijawab di sini ya, sambil nanti Anda mencocokkan dengan tabel yang ada di sebelah kanan ini ya. Kira-kira Anda cocokkan ya. Yang terpenting adalah pertama hasilnya sama. Kemudian kalau sudah hasilnya sama, coba Anda Anda buat variasi yang lain ya. Anda coba kembangkan, Anda explore kemampuan query Anda untuk mendapatkan hasil yang sama gitu ya. Ya. Saya kira gitu, artinya dari slide pertama sampai terakhir itu adalah berisi tentang permasalahan yang Anda harus coba membuat query-nya, berikut tabel yang diakses apa, dan tampilannya yang diinginkan atau yang diharapkan seperti apa. Ya. Nah, ini pelatihan seperti ini penting, ya, supaya apa? Supaya Anda bisa memastikan kalau query yang Anda tuliskan tidak hanya sekedar jalan, tetapi sesuai dengan yang diharapkan, hasilnya sesuai yang diharapkan. Itu juga faktor yang tidak kalah penting yang Anda harus perhatikan selaku Anda sebagai seorang database administrator. Coba kita tutup ya di bab 11 ini. Kita tidak berkunjung sampai terakhir. Kira-kira dianggap selesai atau belum ya? Karena saya lihat di slide akhir tidak ada pertanyaan ya. Kita coba. Oh, ternyata ini statusnya 0% ya, dianggap belum selesai ya. Berarti dengan pola baru ini Anda diminta harus mengunjungi slide sampai selesai ya. Nah, kita buka lagi aja. Ya, kita teruskan tadi dari jadi kita harus berkunjung
Ini ada query-nya ya. Itu kelewat tadi. Di sini ada jawaban. Ada sekitar 30 permasalahan kalau tidak salah ya. Ada sekitar 30-an masalah yang disodorkan ke Anda untuk Anda coba pahami ya, untuk Anda coba pelajari dan pahami tentunya ya. Nah, jadi harus kita kunjungi sampai akhir. Kita close ya. Nah, harus kita kunjungi sampai terakhir ya. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya bab 12 yaitu tentang DML ya, Data Manipulation Language ya. Kalau di bab 1 sampai bab 11 ya, bolehlah gitu ya, boleh atau bab 10 gitu ya. Ya bab 11 lah. Di sini kan Anda praktek belajar ini ya, belajar memastikan hasil query ya. Artinya dari bab 1 sampai bab 11 Anda full belajar tentang query ya, tentang bagaimana mengambil data dari database ya, mulai dari tabel tunggal atau satu tabel sampai beberapa tabel gitu ya, dengan dengan cara biasa atau melibatkan fungsi, ada pengelompokan dan lain sebagainya ya, bahkan sampai subquery ya. Semuanya adalah bagaimana cara Anda mengambil data ya dari database ya. Nah, kita di bab 12 ini sudah masuk ke DML ya, Data Manipulation Language ya. Berarti nanti kita masuk ke bagian perintah SQL ya, yang digunakan untuk memanipulasi data ya, memanipulasi data yang ada di database ya. Kalau kemarin hanya mengambil data atau mengekstrak data, mulai bab 12 ini adalah Anda sudah bagaimana manage isi data ya. Yang di bagian pertama adalah pernyataan insert ya. Kita belajar tentang insert statement ya. Pernyataan insert di materi ini ya. Sasarannya adalah bagaimana nanti ya kita menjelaskan pentingnya ya kemampuan untuk mengubah data di dalam database ya. Kemudian bagaimana Anda membuat dan menjalankan pernyataan insert yang menyisipkan satu baris menggunakan klausa values ya. Kemudian membuat dan menjalankan pernyataan insert yang menggunakan nilai khusus, nilai nol dan nilai tanggal ya. Kemudian terakhir, membuat dan menjalankan pernyataan insert yang menyalin baris dari satu tabel ke tabel yang lain menggunakan subquery. Ya. Mungkin nanti di bagian akhir inilah tambahannya. Ya. Kalau mungkin yang mulai dari 1 sampai 4, 1 sampai 3, ini adalah mungkin hal yang sudah Anda pelajari, barangkali yang sudah pernah belajar database. Tapi yang di bagian keempat ini adalah tambahannya. Ya. Tadi jadi tidak hanya sekedar insert data saja ya. Tujuan ya hingga kini ya Anda telah belajar cara mengakses data dalam database ya, dari bab 1 sampai bab 11 Anda sudah belajar ya bagaimana mengakses data dalam database ya. Nah, sekarang ini adalah saatnya belajar bagaimana membuat perubahan pada data dalam database ya. Sehingga nanti
dimungkinkan data di tabel Anda itu akan berubah gitu ya. Kalau kemarin kan tidak pernah Anda melakukan perubahan data gitu ya. Kemudian dalam bisnis ya, database bersifat dinamis ya, artinya datanya selalu ada perubahan ya. Mereka secara konstan ya dalam proses memasukkan, memperbarui dan menghapus data. Ada kalanya proses untuk memasukkan data ya, input data, ada mengupdate data dan juga kan ada data yang harus dihapus. Jadi ada 3 hal ini yang terkait dengan pengolahan data, gitu ya, pengolahan data di dalam suatu database. Dan pikirkan berapa kali ya database siswa sekolah berubah dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun ya. Mungkin ada data siswa yang dimasukkan, kemudian ada data nilai yang dimasukkan, gitu ya, dari hari ke hari. Mungkin data absensi atau nilai harian, gitu ya. Maka dari hari ke hari bisa ada perubahan, ya, ataupun juga ada penambahan data. Bahkan ada yang mungkin dihapus, gitu ya. Jadi dari hari ke hari maupun dari tahun ke tahun. Kecuali jika ada perubahan, ya database akan cepat kehilangan kegunaannya. Artinya kalau di database itu tidak ada perubahan, gitu ya. Artinya ya datanya akan cepat usang, ya sehingga akan cepat kehilangan kegunaannya. Nah, dalam pelajaran ini Anda akan memulai menggunakan pernyataan ya, data manipulation language ya, DML ya, intinya untuk membuat perubahan ke database. Nah, ada hal yang perlu Anda perhatikan di dalam hal ini ya. Anda harus berhati-hati ya. Kalau kemarin di bab 1 sampai bab 11 yang barusan tadi saya jelaskan, data di dalam tabel ya, apapun query-nya ya, asal itu query untuk mengambil data, itu tidak akan merubah data di dalam tabel-tabelnya gitu ya. Maka mulai DML ini nanti kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan bisa kehilangan data ya. Untuk itu Anda perhatikan hal-hal sebagai berikut ya. Nah, Anda akan bertanggung jawab untuk mengubah tabel dari skema Anda ya. Tabel dari skema. Tabel skema ketika Anda login di Oracle Application Express, maka Anda masuk ke skema ya. Skema dari data dari user Anda ya ketika masuk itu namanya kalau di Oracle skema gitu ya. Anda juga akan bertanggung jawab untuk memulihkan sama seperti DBA ya, yang akan memikul tanggung jawab tersebut. Artinya Anda belajar memikul tanggung jawab sebagai seorang DBA. Ya, harus bisa nanti kalau ada kesalahan harus bisa merestore data. Untuk menjaga tabel skema Anda dalam keadaan aslinya, ya, Anda akan membuat salinan ya atau copy dari setiap tabel sebelum menyelesaikan kegiatan latihan dalam pelajaran ini dan berikutnya nanti ya. Jadi sebelum misalnya ada tabel employee gitu ya, maka sebelum Anda melakukan perintah-perintah DML, maka Anda diminta untuk membuat file copy dari dari tabel employee tersebut gitu ya. Supaya apa? Supaya ya aman tabel aslinya gitu ya. Di setiap kegiatan latihan Anda menggunakan salinan tabel ya atau copy tabel yang Anda buat, bukan yang asli ya. Jadi ketika nanti mencoba mungkin menyisipkan data atau memperbarui data atau menghapus data, yang Anda gunakan adalah tabel kopinya, bukan tabel aslinya. Jika Anda secara tidak sengaja mengubah salinan tabel, Anda bisa menggunakan tabel asli untuk mengembalikan salinan.
Jadi kalau terjadi kesalahan yang mungkin tidak Anda sengaja gitu ya, mungkin Anda lagi bete, lagi ngelamun gitu ya, tiba-tiba tekan enter tanpa sengaja gitu ya, kemudian datanya kehapus semua ya, tapi kan yang terhapus adalah data di tabel kopinya kan ya, sehingga tidak terlalu bermasalah. Anda bisa mengembalikan lagi dari tabel aslinya untuk Anda buat kopinya lagi yang baru gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian itu yang harus Anda perhatikan dari awal ya. Berikutnya Anda harus memberi nama setiap tabel yang disalin adalah copy underscore tabel name ya. Jadi misalnya tabel employee ya nanti copy underscore employee ya, atau copy underscore department gitu ya, copy underscore job dan seterusnya gitu ya. Yang perlu Anda ketahui bahwasanya salinan tabel tidak aturan integritas foreign key ya terkait dengan constraint pertalian ya dari tabel aslinya. Jadi nanti ada hal-hal yang tidak diwariskan ya. Misalnya contoh adalah tabel itu ada constraint pertalian ya. Ada primary to foreign key constraint ya. Namun tipe data kolom ya diwarisi dalam tabel yang disalin ya, baik tipe data maupun isi datanya gitu ya. Sintak untuk membuat salinan tabel ya. Sintaknya adalah create table copy underscore table name as select bintang from table name ya. Contoh misalnya create tabel ya, copy employee nama tabelnya ya, nama tabel salinannya as select bintang from employee. Yang lain misalnya create tabel copy underscore department as select from bintang from department. Jadi nanti dengan cara seperti ini Anda akan mendapati tabel baru namanya copy employee atau copy department yang berisi seluruh kolom dari tabel employee berikut isi datanya. Tetapi kalau aturan-aturan atau constraint yang ada tidak akan diwariskan di dalam tabel kopinya. Ya. Tapi cukup untuk melaksanakan praktek di perintah DML ya. Nah, untuk memverifikasi ya hasil dari perintah tadi, Anda bisa describe copy employee ya. Artinya Anda bisa melihat strukturnya ya. Struktur daripada tabel copy employee ya sebagai tabel salinan dari tabel aslinya yaitu tabel employee. Kemudian di sini Anda bisa melihat isi datanya ya, select bintang from copy employees ya. Demikian juga dengan tabel departemen tadi yang dibuat ya. Anda bisa melihat strukturnya, kemudian juga bisa melihat apa isi datanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan insert ya. Tapi yang harus Anda perhatikan hal-hal di awal tadi harus Anda cermati dan Anda harus lakukan terlebih dahulu sebelum memulai perintah atau pernyataan insert ataupun nanti perintah-perintah yang lain berikutnya ya. Nah, pernyataan insert ya digunakan untuk menambah baris baru ke tabel ya. Jadi untuk menambahkan data baru ya atau baris baru ke tabel Anda menggunakan pernyataan insert ya. Nah, pernyataan insert ini paling tidak membutuhkan 3 nilai. Yang pertama adalah nama tabel, kemudian nama kolom dalam tabel yang akan diisi, kemudian nilai yang sesuai untuk setiap kolom. Nah, berikutnya, bagaimana kita bisa menggunakan insert data di bawah ini untuk membuat departemen baru di tabel copy departemen. Ingat, yang digunakan adalah tabel salinannya, ya. Di tabel aslinya, ya, tidak usah diakses.
Sintak di bawah ini menggunakan insert untuk menambahkan departemen baru ke tabel copy departemen. Ya. Pernyataan ini secara eksplisit mencantumkan setiap kolom seperti yang ditampilkan dalam tabel. Kemudian nilai untuk setiap kolom tercantum dalam urutan yang sama. Ya. Perhatikan bahwa nilai-nilai angka tidak disertakan dalam tanda kutip tunggal. Lihat di sini insert into copy departemen. Kemudian ini adalah nama tabelnya. Kemudian ini adalah kolom-kolomnya. Kemudian values. Ya, nilainya harus sesuai dengan urutan kolom yang ada, ya. Harus saling berkorespondensi antara nama kolom, ya, dan juga value atau nilai yang akan disisipkan. Ya. Kalau tidak sesuai gimana Pak? Ya tentunya nanti datanya kacau, ya. Atau kalau tidak sesuai tipe datanya akan error. Ya. Kalau kebetulan sama-sama tipe datanya sama, ya akan ada nilai yang miss gitu ya. Jadi nilai menempatkan nilai yang salah atau menempatkan nilai di kolom yang salah tentunya. Jadi antara kolom yang Anda sebutkan di sini dengan value itu harus saling berkorespondensi dengan benar. Ya. Jadi caranya seperti ini untuk insert data. Ya. Berikutnya, cara lain untuk masukkan nilai dalam tabel adalah menambahkannya secara implisit. Secara implisit itu berarti menghilangkan nama kolomnya. Artinya nama kolomnya tidak Anda sebutkan. Satu tindakan pencegahan, ya. Nilai untuk setiap kolom harus sama persis dengan urutan default di mana mereka muncul dalam tabel, ya, seperti ketika Anda melakukan perintah describe, ya. Dan nilai harus disediakan untuk setiap kolom. Jadi kalau yang ini, ya, yang sebelumnya tadi, ini adalah secara eksplisit. Ya. Kalau secara implisit, berarti nama kolomnya tidak Anda sebutkan. Nah, kalau secara implisit, ya, kolomnya tidak Anda sebutkan, berarti value ini harus berkorespondensi, ya, dengan nilai kolom yang persis urutannya seperti di struktur tabelnya. Ya. Kolom pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan selanjutnya sampai kolom terakhir gitu ya. Itu harus sama persis. Nah, kalau secara implisit seperti ini ya, insert into copy department, langsung values tanpa menyebutkan nama kolomnya ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ya. Tadi kalau secara implisit seperti ini, ya, value ini harus mencerminkan urutan dari setiap kolom yang ada di dalam tabel tersebut, ya. Jadi tidak bisa dibolak-balik gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita menginsertkan data, ya, secara eksplisit seperti ini, ya. Di dalam menyebutkan nama-nama kolom ini, apakah harus urut sesuai dengan yang ada di struktur tabelnya? Harus urut atau tidak? Halo? Halo, gimana? Harus urut sesuai dengan yang ada di struktur tabelnya atau tidak? Nama-nama kolom ini. Kalau Anda sebutkan. Harus, Pak.
Harus. Misalnya di sini urutannya di dalam struktur seperti ini misalnya ya, mulai dari departemen ID, departemen name, manager ID, location ID misalnya. Nah, kalau saya dahulukan location ID, kemudian manager ID, departemen name, departemen ID, kira-kira bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Jadi intinya kalau yang terpenting kalau di dalam cara yang eksplisit kolom ini ya, nama kolom ini tidak harus urut seperti di dalam struktur tabel ya. Tetapi kalau tentunya di dalam values-nya harus menurut atau mengikuti urutan yang Anda tuliskan ya. Harus tetap berkorespondensi dengan urutan kolom yang Anda tuliskan. Tetapi kolomnya tidak harus urut seperti di dalam struktur tabel. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Kalau secara implisit seperti ini, wajib hukumnya gitu ya, value-nya ya, ini harus persis urutannya dengan kolom-kolom yang ada di dalam tabel tersebut. Itu yang harus Anda perhatikan. Ya. Jadi sebelum memasukkan data ke dalam tabel, Anda harus memeriksa beberapa detail tabel, ya. Nah, dengan pernyataan describe, ya Anda bisa melihat detail tabelnya, ya dari urutan kolomnya seperti ini, ya. Departemen name, departemen ID, departemen name, manager ID, location ID, ya. Kemudian masing-masing tipe datanya juga harus Anda perhatikan. Kemudian kalau ada lebar atau length-nya di sini harus Anda perhatikan, misal departemen name itu tidak boleh lebih dari 30 karakter ya, termasuk spasi. Kalau lebih gimana Pak? Kalau lebih akan terpotong. Misalnya nama departemen itu sampai 40 karakter, ya berarti 10 karakter akan terpotong gitu ya. Demikian juga dengan precision-nya di sini ya. Tidak boleh angkanya melebihi dari batas presisi yang ada. Ringkasan tabel ya. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, ringkasan tabel menyediakan informasi tentang setiap kolom dalam tabel ya. Seperti penyisihan nilai duplikat ya. Kemudian jenis data yang diizinkan ya sesuai dengan tipe datanya di sini. Hal ini yang penyisihan artinya tidak dimungkinkan ada nilai duplikat, itu adalah yang primary key ya. Primary key kan harus unik ya, tidak boleh ada yang sama ya. Jumlah data yang diizinkan ya. Kalau karakter misal first name itu hanya 20 karakter, last name hanya 25 dan seterusnya ya. Kemudian penyisian nilai nul ya. Nul, ada null label enggak gitu ya. Kalau ada centang seperti ini berarti null label. Dimungkinkan ketika memasukkan data itu bisa dikosongi terlebih dahulu bisa. Tapi kalau yang not null, yang tidak ada tanda centang ini berarti sejak pertama kali Anda insert data, datanya harus sudah ada. Ya. Jadi itu yang harus Anda perhatikan ketika Anda melihat detail daripada struktur tabel. Gitu ya. Mulai dari nama kolom, tipe datanya, kemudian jumlah data yang diizinkan, ya. Baik kalau yang length ini biasanya untuk karakter, kalau yang precision ini untuk data bilangan. Skala nanti untuk nilai digitnya, ya, nilai desimalnya. Nah, ini penjelasan tadi ya, ada tipe data, ya, kemudian kolom panjang yang diizinkan. Ya, saya kira tadi sudah saya jelaskan ini ya untuk ringkasannya ya. Kalau ini 8 untuk salary ya, salary itu di sini ada 82 ya, berarti maksimal hanya 8
digit ya, 1, 2, 3. Ada 6 digit bilangan depannya, kemudian nilai desimalnya adalah 2 digit. Ya. Sehingga kalau Anda memasukkan bilangan lebih dari 6 digit di awal, itu tidak bisa. Ya. Jadi 8 itu sudah total kesemuanya, baik bilangannya maupun nilai desimalnya. Ya. Memasukkan baris dengan nilai 0. Ya. Pernyataan insert tidak perlu menentukan setiap kolom. Ya. Kolom yang dapat diisi 0 dapat dikecualikan. Jika setiap kolom yang membutuhkan nilai diberikan nilai, sisipan ya artinya insert akan berfungsi ya, artinya penyisipan data. Dalam contoh berikut ya, kolom email didefinisikan sebagai kolom not null ya. Not null itu berarti tidak boleh kosong. Tadi coba Anda lihat ya kolom email. Nah, ini email kan tidak tanda centang ya, berarti not null. Jadi yang tanda centang ini boleh kosong, nullable gitu ya. Kalau yang tidak tanda centang berarti not null. Berarti tidak boleh kosong ya. Sehingga di sini ketika insert data ya, Anda lihat di sini employee first name, last name, phone number, hire date, ya, job salary gitu ya. Kolom email tidak disertakan. Padahal kolom email itu adalah dia not null. Maka di sini akan ada error ya. Can insert null into. Nah, di sini diperingatkan di dalam tabel copy employee itu ada kolom email ya. Karena dia not null, maka sejak awal harus ada isinya ya, ketika proses insert data. Jadi ada kesalahan ya. Sisipan implisit ya akan secara otomatis masukkan nilai 0, nilai 0 ya, nilai 0 ya harusnya ke kolom yang mengizinkan 0. Untuk secara eksplisit ya menambahkan nilai 0 ke kolom yang memungkinkan 0 menggunakan kata kunci 0 dalam daftar values ya. Untuk nilai 0 adalah dengan tanda tanda petik tunggal ya, 2 tanda petik tunggal tanpa spasi ya. Di sini ada email ya, last name misal si Polensky ya, kemudian emailnya ini adalah berarti 0 gitu ya. Bukan tulisan 0 tapi tanda petik 2, tanda petik tunggal 2 tapi tanpa spasi gitu ya. Ini cara menginsertkan nilai 0 ke dalam suatu kolom ya, yang terutama kolom yang not null gitu ya. Kalau kolom yang nullable tanpa ada ini sudah akan terisi null kalau tidak ada isinya gitu ya. Berikutnya menyisipkan nilai khusus ya. Nilai khusus adalah seperti sysdate dan user dapat dimasukkan dalam daftar values dari pernyataan insert ya. Sysdate akan menempatkan tanggal dan waktu saat ini dalam kolom ya. Sedangkan user akan memasukkan nama pengguna sesi saat ini yaitu OI public user ya di Oracle Application Express. Contohnya seperti ini ya. Anda lihat di sini. Employee ID ya. Di sini ada user ya, untuk kok ada tes ini 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ini untuk employee ID, ini untuk first name, ini untuk last name, ini untuk email, phone number, ya.
Jadi di sini untuk apa? Last name-nya adalah user. Ya. User ini nanti akan berisi nama user yang aktif saat itu. Kemudian untuk hire date-nya berisi sysdate. Ya. Sysdate nanti akan diinsertkan data tanggal saat itu. Ya. Jadi seperti itu. Anda bisa menambahkan suatu data khusus, contohnya user dan sysdate. Ya. Bisa Anda sisipkan di klausa values. Ya. Memasukkan nilai tanggal tertentu. Ya. Model format default, ya, tipe data tanggal adalah DMON-YES. Ya. Dengan format tanggal ini, waktu default tengah malam adalah 000 juga disertakan. Di bagian sebelumnya, ya, Anda belajar cara menggunakan fungsi toChar untuk mengkonversi tanggal menjadi string karakter. Ya, ketika ingin mengambil dan menampilkan nilai tanggal dalam format non-standar. Nah, ini select first name, toChar, hire date, mon, ya mon, FMDD years, ya. Sehingga nanti tampilnya adalah bulan dulu, ya, kemudian tanggal, baru tahun, ya. Nah, di sini contoh bagaimana masukkan data tanggal, ya, yang sebelumnya karakter, ya. Sehingga dari karakter ke tanggal Anda fungsinya adalah toDate, ya. Ini di bagian hire date, ya. ToDate Juli 8 2017, ya. Mon FMDD, ya, yes, ya. Ini juga sama, ya, dengan format yang lain ditambah, kalau tadi hanya bulan, tanggal, dan tahun, ini tambah dengan waktu, ya, hours, ya, dalam 24 jaman, dan juga minutes, gitu, ya. Kemudian ini ditampilkan, ya. Tadi saya seolah-olah ini query-nya kok banyak sekali tapi kok kayak berdiri sendiri, ya. Ternyata ini query pertama. Ini insert, kemudian ini adalah query, ya, untuk menampilkan data seperti tabel ini, gitu, ya. Menggunakan subquery, ya, untuk menyalin baris. Setiap pernyataan insert yang telah kita lihat sejauh ini hanya menambahkan satu baris ke tabel, ya. Jadi hanya menambahkan atau menginsertkan data ke baris hanya satu, ke tabel hanya satu baris data saja. Tapi misalkan kita ingin menyalin 100 baris dari satu tabel ke tabel lainnya, ya, tentunya kita tidak ingin menjalankan itu, menjalankan perintah insert, ya, 100 insert secara terpisah satu demi satu, ya. Bisa, ya, tapi akan sangat memakan waktu, gitu, ya. Tentunya SQL memungkinkan, ya, kita untuk menggunakan subquery dalam pernyataan insert, ya. Jadi ini pengembangannya yang harus Anda perhatikan, bagaimana Anda bisa memindah data dari satu tabel ke tabel yang lain, misalnya mau 1000 data, atau mau 100 data, atau 1000 data sekaligus, gitu, ya, dalam sekali perintah. Seperti yang Anda harapkan, Anda tidak perlu klausa values, ya, saat menggunakan query untuk menginstal baris, karena nilai yang dipasang akan terus nilai yang dikirim oleh subquery. Kita lihat dulu seperti apa. Dalam contoh yang ditunjukkan, tabel baru bernama sales ref sedang diisi dengan salinan beberapa baris dan kolom dari tabel employee. Klausa where memilih karyawan yang memiliki ID pekerjaan adalah
apapun di depannya, yang penting di tengah itu adalah ref, ya. Belakangnya apapun, yang penting di tengah itu ada ref. Kalau kemarin ingat kalau persen itu adalah 0 atau lebih gitu ya, 0 atau lebih. Berarti kalau di depan R ini tidak ada apa-apa, yang penting ada huruf R-nya tidak apa-apa, REP yang penting. Nah ini contohnya, insert into sales ref, ya, nama kolom yang diambil apa? ID, name, salary, commission percentage. From employee, maaf, select dulu ya. Ini insert into, ya. Ini nama tabel yang baru, ya. Kemudian ini ID yang diambil. Kemudian select employee ID, last name, salary, commission percentage. Ini harus saling urutannya harus sama, ya, antara kolom yang pertama, ya, yang di tabel yang dituju dengan klausa select, ya. From employee where job ID like ref. Maka nanti berikut, maka isi yang ada di dalam tabel employee akan terisikan ke kolom yang bersesuaian di di tabel sales ref, gitu ya. Jumlah kolom dan tipe datanya dalam tabel kolom klausa insert harus sesuai dengan jumlah kolom dan tipe datanya dalam subquery, ya. Maksudnya antara yang di sini, ya, jumlah kolomnya dengan di klausa select ini harus sama, ya. Jumlah kolom maupun jumlah kolomnya, ya, harus sama, ya. Nanti datanya akan menyesuaikan dari tabel yang diacu, gitu ya. Subquery tidak tertutup dalam kurung seperti yang dilakukan dengan subquery dalam klausa where dari pernyataan select, ya. Jadi tidak ditutup, tidak dalam tutup kurung, ya, seperti kemarin. Jadi agak berbeda sedikit, ya, dalam penulisannya. Jika kita ingin menyalin semua data, semua baris dan semua kolom, sintaknya bahkan lebih sederhana, ya. Kalau tadi kan kita pilih beberapa kolomnya, berapa kolom saja. Tapi kalau Anda ingin semuanya, Anda tidak usah sebutkan nama kolomnya, select into sales ref, select bintang from employees. Ya. Maka dengan cara seperti ini, ya, semua kolom yang ada di tabel employee berikut isi datanya akan terkopikan ke sales ref, gitu ya. Jadi nanti hasilnya struktur daripada sales ref ini akan sama persis seperti struktur yang ada di tabel employees, ya. Berikut isi datanya, gitu ya. Nah, monggo nanti yang praktis mana, apakah Anda hanya mengambil beberapa kolom saja, berarti harus Anda sebutkan. Kemudian di daftar select harus sesuai, ya, jumlah kolomnya. Tentunya kolom yang tepat yang Anda ambil. Tapi kalau semuanya caranya lebih praktis seperti ini. Sehingga nanti antara tabel yang asli dengan tabel yang diinsertkan datanya, ini akan sama persis urutan kolomnya maupun isi datanya, ya. Ini untuk insert data, ya. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Ternyata ada, ya. Saat memasukkan baris baru, kata kunci nul dapat disertakan dalam daftar nilai untuk kolom manapun yang memungkinkan nul, benar atau salah. Kata kunci nul dapat disertakan. Sebetulnya dapat disertakan juga tidak, ya. Berarti ini lebih true, ya. Ya, kita lanjut. Saat memasukkan baris ke dalam tabel, semua kolom harus diberi nilai. Harus diberi nilai atau tidak semua kolom? Harus diberi nilai enggak? Enggak. Ya.
Artinya kalau kolomnya itu memungkinkan 0, ya tidak. Kalau secara implisit tidak Anda sebutkan akan terisi sendiri. Ya. Berarti kalau ini ada suatu keharusan, berarti ini adalah false. Gitu ya. Kita kirim, apakah betul? Ya, betul ya. Selesai untuk subbab pertama, agak panjang ya, memang agak ada 30 slide ini ya, 37 slide ya, agak panjang. Berikutnya, kalau tadi insert data, sekarang bagaimana nanti Anda mengubah dan menghapus kolom ya. Kita langsung aja lanjutkan ya, biar bab 12 bisa selesai ya. Juga agak banyak kan, ya, 30-an anu ya. Ya. Bagaimana nanti Anda memperbarui ya, mengubah data atau mengubah nilai kolom dan menghapus baris gitu ya. Apa yang Anda pelajari di materi ini ya. Yang pertama, membuat dan menjalankan pernyataan update ya untuk memperoleh data ya. Kemudian delete nanti untuk menghapus data. Kemudian membuat dan menjalankan query yang menggunakan subquery untuk memperbarui dan menghapus data dari tabel ya. Nanti tambahnya ini ya. Kalau yang dua hal ini mungkin sudah biasa ya. Tapi yang di poin 3 ya dan poin 4 ini mungkin sesuatu yang pengalaman baru gitu ya. Kemudian membuat dan menjalankan query yang menggunakan subquery yang saling berhubungan untuk memperbarui dan menghapus data dari tabel. Ya, nanti seperti apa kita coba pelajari. Ya. Tujuan ya menjelaskan bagaimana constraint integrity, integritas foreign key dan primary key mempengaruhi pernyataan update dan delete. Ya. Jadi nanti kalau suatu tabel itu punya kolom dengan constraint itu aturan ya. Aturan kalau di analisis dulu kan ada pertalian antara kolom di tabel satu dengan tabel yang lain, maka itu adalah istilahnya adalah integritas foreign key dan primary key ya. Kemudian menjelaskan tujuan dari klausa for added dalam pernyataan select ya. Ini untuk menggambarkan, untuk menambah wawasan cara berpikir kita gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar materi saja. Ya. Yang pertama, bukankah akan menjadi dunia yang indah jika begitu Anda menyelesaikan sesuatu, namun tidak perlu mengubah atau memperbaiki lagi. Ya. Jadi begitu Anda membuat sesuatu, tidak perlu ada perubahan lagi. Maka kalau hal yang demikian terjadi di dunia ini, maka tempat tidur Anda akan tetap dibuat sedemikian rupa, ya, tetap rapi, ya, mungkin bantalnya, kasurnya tetap baru, gitu ya, karena tidak ada perubahan, gitu ya. Kemudian Anda punya pakaian juga tetap bersih walaupun digunakan berhari-hari, gitu ya. Dan Anda akan selalu mendapatkan nilai kelulusan, ya. Tapi ternyata tidak seperti itu, gitu ya. Semuanya berubah. Sayangnya dalam database seperti dalam kehidupan juga, ya, tidak ada yang permanen, ya, kecuali perubahan. Artinya sesuatu yang terus berubah. Nah, untuk memperbarui, ya, menyisipkan, menghapus, dan mengelola data adalah pekerjaan dari seorang DBA. Ya. Nah, dalam pelajaran ini, Anda akan menjadi DBA untuk skema Anda sendiri. Gitu ya, bagaimana Anda mengelola database yang Anda punya. Nah, kita kalau tadi pernyataan insert, sekarang kita perkenalan dengan pernyataan update. Ya.
Pernyataan update digunakan untuk memodifikasi baris yang ada dalam sebuah tabel. Ya. Ada 4 hal yang dibutuhkan ya di dalam pernyataan update. Pertama, tabel yang diupdate, nama tabelnya apa. Kemudian nama kolom yang nilainya akan diubah. Kemudian nilai baru ya untuk setiap kolom yang sedang dimodifikasi. Terakhir yang harus Anda perhatikan adalah nanti suatu ketentuan yang mengidentifikasikan baris mana dalam tabel yang akan dimodifikasi. Jadi ya kalau ini keempat-empatnya harus dipenuhi ya. Tidak boleh dikurangi gitu ya. Pertama ya poin keempatnya ini harus urut ya dan harus terpenuhi semua. Kalau tidak nanti datanya akan terjadi kerusakan data gitu ya. Kerusakannya dalam hal ini berubah gitu ya, berubah tidak sesuai yang diharapkan tentunya ya. Nilai baru untuk kolom bisa merupakan hasil dari subquery satu baris. Atau kita memperbarui sendiri ya secara langsung. Contoh yang ditampilkan menggunakan pernyataan update untuk mengubah nomor telepon dari karyawan di tabel employee ya. Perhatikan bahwa tabel copy employee digunakan dalam transaksi ini. Ingat, baik dalam insert maupun update yang Anda gunakan adalah tabel copy-nya atau tabel salinannya, bukan tabel aslinya. Gitu ya. Di sini update copy employee, set phone number. Ya. Tadi persyaratan pertama adalah nama tabelnya, kemudian nama kolom yang akan dirubah isinya, kemudian isi ubahannya, kemudian ketentuannya. Nah, where ini adalah ketentuannya. Siapa yang dirubah phone number-nya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah mereka, adalah karyawan yang employee ID-nya adalah 303. Yaitu siapa? Angelina di sini. Ya. Kita dapat mengubah beberapa kolom ya, dan atau beberapa baris dalam pernyataan update. Ya. Jadi tidak hanya satu kolom saja, tapi bisa beberapa kolom. Contoh di sini, ya, yang dirubah adalah kolom phone number dan last name. Misalnya adalah 2 kolom ini, phone number dan last name. Nama kolom yang dirubah, nilai yang dirubah, ya, nilai yang barunya. Kemudian ini kolom kedua, nilai barunya. Kemudian di sini employee ID lebih besar sama dengan 303. Lebih besar sama dengan, berarti mereka yang employee ID-nya 303 dan seterusnya, nanti akan dirubah phone number-nya menjadi ini dan last name-nya ini. Ya. Jadi bisa lebih dari satu kolom dan juga bisa lebih dari satu baris tergantung permintaan untuk memperbarui datanya. Hati-hati saat memperbarui nilai kolom. Jika clause where dihilangkan, setiap baris dalam tabel akan diperbaharui. Ya, Anda lihat di sini, misalnya clause where tadi Anda hilangkan, update copy employee, set phone number, ini nilai barunya, koma last name nilai barunya ini. Maka tanpa filtering, ya, tanpa ketentuan, maka semua data di dalam tabel itu akan dirubah, yaitu kolom phone number dan last name akan dirubah menjadi nilai ini. Nah, tentunya kan ini sesuatu yang tidak diinginkan, kan? Jadi hati-hati ketika melakukan perubahan data, ketentuan atau kondisi dalam hal ini clause where harus disertakan. Ya. Kalau tidak nanti kesalahan. Kalau datanya hanya 10 baris tidak apa-apa. Tapi kalau datanya sampai jutaan baris, apa Anda tidak ngeluh gitu ya? Jadi harus Anda perhatikan hal tersebut. Ya. Memperoleh kolom dalam dengan nilai dari subquery. Ya. Ini pengembangannya. Ya. Kita dapat menggunakan hasil dari subquery, ya, satu baris untuk memberikan nilai baru untuk kolom yang diperbaharui. Ya. Jadi nilai yang untuk memperbaharui kita dapatkan dari suatu subquery, gitu ya.
Update copy employee set salary. Mulai dalam kurung ini kan subquery ya. Subquery-nya kita nanti akan menghasilkan satu baris data ya, yaitu berarti kita akan mengambil gaji ya. Punya siapa? Punyanya employee ID 100. Jadi nanti set salary ya, gaji employee ID 100 itu berapa? Nanti akan menjadi nilai baru, dirubah untuk siapa? Untuk employee ID 101 ya. Jadi seperti ini. Anda bisa mendapatkan nilai ya, nilai baru itu dari suatu subquery atau nilai langsung seperti tadi. Kalau tidak tahu, ya Anda bisa menggunakan subquery seperti ini. Intinya, subquery itu berangkat dari ketidaktahuan, tetapi kita bisa mencari tahu dengan cara tertentu, gitu ya. Seperti biasa, subquery dijalankan terlebih dahulu dan menghasilkan gaji untuk ID karyawan 100 ya. Nilai gaji ini kemudian digunakan untuk memperbarui gaji ID karyawan 101 tadi sudah ya. Perbarui dua kolom dengan dua pernyataan subquery. Sekarang subquery-nya ada dua. Ya. Untuk memperbarui beberapa kolom dalam satu pernyataan update, tulis beberapa subquery satu baris ya. Satu kolom tentunya nanti satu subquery gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini. Anda lihat kolom pertama adalah salary ya. Ini adalah subquery-nya, koma kolom kedua juga dari subquery ya. Jadi nanti salary gaji dari karyawan dengan employee ID 206 nanti gajinya akan sama dengan 205, job ID-nya juga akan sama ya. Akan dirubah sesuai punyanya 205 gitu ya. Mau 3 kolom dengan 3 subquery Pak bisa. Ya, silahkan. Ya. Kemudian memperbarui baris berdasarkan tabel lain. Ya, kalau tadi dari subquery. Ya. Subquery-nya dari tabel lain. Tapi tabel lainnya dalam ini pakai employee ya sama aja. Tapi sebetulnya bisa. Ya, bisa. Yang penting kolom yang digunakan di sini ya tipe datanya sama dengan kolom yang ada di tabel lain tersebut. Intinya seperti itu aja. Ini yang dirubah adalah tabel copy employee, kita ambilkan dari tabel employees, gitu ya, dari tabel yang sama ya. Ini tabel originalnya, yang ini tabel copy-nya. Tapi secara teori bisa ya. Yang terpenting adalah kolom yang akan diupdate tipe datanya sama dengan kolom yang di dalam subquery dari tabel lain, gitu ya. Memperbarui baris menggunakan subquery berkorelasi ya. Kemarin Anda sudah belajar subquery berkorelasi gitu ya. Jadi subquery berkorelasi itu subquery yang dikendalikan oleh query luarnya. Intinya seperti itu ya. Jadi seperti yang sudah Anda ketahui, subquery bisa berdiri sendiri atau berkorelasi ya. Kalau contoh di sebelumnya tadi adalah yang berdiri sendiri ya. Dalam subquery berkorelasi, Anda memperbarui baris dalam tabel berdasarkan pilihan dari tabel yang sama. Kita contohkan. Dalam contoh di bawah ini, salinan kolom nama departemen dibuat di tabel karyawan, employee. Ya. Kemudian data dari tabel departemen asli diambil, disalin, dan digunakan untuk mengisi salinan kolom di tabel employee. Ya. Alter tabel, copy employee, ya. Ini kita membuat dulu ya.
Berarti kalau alter table itu merubah ya, merubah struktur. Ini harusnya di bab 13 ini ya. Add department name varchar to 30 not null. Update copy employee ya. Set department name sama dengan ini ya. Select D ya. Ini dari sini ya, D departemen ya. Where A departemen ID sama dengan D departemen ID ya. Dan nanti di sini ini kalau ini yang subquery berkorelasi nanti akan dikendalikan oleh bagian luarnya ya. Nanti hasilnya akan diupdate. Kalau misalnya di copy employee ini ada 10 data ya nanti akan ada perubahan sebanyak 10 gitu ya. Nantinya seperti itu. Berikutnya pernyataan delete ya. Pernyataan delete digunakan untuk menghapus baris yang ada dalam sebuah tabel. Ya, kalau tadi menyisipkan data, ya, memperbaharui, sekarang menghapus ya. Hanya 2 nilai yang dibutuhkan untuk menghapus data. Ya, nama tabel, ya, ketentuan yang mengidentifikasi baris yang dihapus, gitu ya. Contoh di sini ya, delete from copy employee, ya, where ya, employee ID equal ya 303. Ya, jadi nanti yang dihapus adalah satu baris data di mana employee ID-nya adalah 303. Apa yang Anda prediksi akan dihapus jika klausa where itu dihilangkan dalam pernyataan delete? Apa yang terjadi kira-kira? Kalau Anda hanya melakukan perintah delete from copy employee, langsung di run, ya. Jawabnya di bawahnya ini ya, semua baris dalam tabel dihapus ya jika Anda menghilangkan klausa where. Ya makanya tadi harus berhati-hati ketika Anda menjalankan perintah pernyataan update dan delete, gitu ya. Subquery delete ya. Subquery juga dapat digunakan di pernyataan delete ya. Contoh yang ditampilkan menghapus baris dari tabel karyawan ya, tabel employee untuk semua karyawan yang bekerja di departemen shipping ya. Mungkin departemen ini telah diganti nama atau ditutup. Alasannya itu, ya. Where departemen ID, ya karena Anda tidak tahu departemen ID dari shipping itu berapa, maka Anda buat subquery-nya. Pak, kalau saya sudah tahu ID dari departemen name shipping, ya Anda cukup departemen ID sama dengan apa, gitu ya. Tapi karena belum tahu, Anda bisa menggunakan subquery seperti ini. Hasil dari subquery ini adalah departemen ID dari departemen name namanya shipping, gitu ya. Contoh di bawah ini menghapus semua baris karyawan yang bekerja untuk manajer yang mengelola kurang dari 2 karyawan. Delete from copy employee A where A dot manager ID ya in ini pakai pakai ini ya menggunakan operator in ya, maka nanti berarti isi dari hasil dari query ini adalah lebih dari satu data, ya, lebih dari satu data. Bisa lebih dari satu data. Di sini ada having count, ya, di mana departemen di departemen ID itu karyawannya kurang dari 2, gitu ya.
Kalau kurang dari 2 kan berarti hanya satu orang aja. Nanti dihapus gitu ya. Kesalahan constraint integritas ya. Constraint integritas memastikan bahwa data sesuai dengan seperangkat aturan yang diperlukan. Kendala secara otomatis, ya, ada constraint secara otomatis ya diperiksa. Jadi ini kendala itu sebetulnya terjemahan dari constraint gitu ya. Constraint diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kendala gitu ya. Constraint itu ya aturan, kekangan gitu ya, aturan yang diberlakukan untuk suatu kolom gitu ya. Dari constraint secara otomatis diperiksa setiap kali pernyataan DML yang dapat melanggar aturan saat eksekusi gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya suatu kolom itu not null, berarti tidak boleh kosong ketika menyisipkan data. Maka otomatis constraint not null itu ya akan menyebabkan error ya. Artinya di sini ya jika ada aturan yang akan dilanggar, tabel tidak dapat diperbarui dan kesalahan dikembalikan ya. Tadi ada error ya sehingga tidak bisa dilakukan perubahan data ya. Selama aturan itu dilanggar. Kalau aturannya di musola Pak ya beda lagi ya. Juga Jaya. Artinya kalau aturan constraint-nya itu dilanggar ya nanti tabel tidak dapat diperbarui ya. Dan kesalahan akan ditampilkan atau dikembalikan. Contoh ini melanggar constraint not null ya karena last name memiliki constraint not null dan ID 99 tidak ada sehingga subquery menghasilkan hasil null ya. Di sini last name, select last name from copy employee where employee ID 99. Ternyata employee ID 99 itu tidak ada, sehingga hasilnya nol. Ya, karena hasilnya nol, ya maka tidak bisa di-update. Gitu ya. Karena last name itu adalah, constraint-nya adalah not null. Ya. Not null itu tidak boleh kosong, atau tidak harus berisi ketika dirubah. Nah, dalam subquery ini, hasil subquery-nya adalah nol. Sehingga kalau last name diisi dengan nol tidak bisa. Dia harus ada isinya. Kapan constraint primary key foreign key diperiksa? Ya. Di sini misalnya tabel employee dan tabel departemen itu memiliki constraint tersebut ya. Jadi di mana departemen ID yang mereferensikan departemen ID di tabel departemen ya. Jadi departemen ID, kolom departemen ID di tabel employee mereferensi ya kolom primary ID ya, departemen ID di tabel departemen. Jadi kalau di employee departemen ID ini adalah foreign key, kalau departemen ID di tabel departemen adalah primary key, ya, kunci utama. Ini memastikan bahwa setiap karyawan milik departemen yang valid. Dalam tabel departemen ada departemen ID 10 dan 20, tetapi 15 tidak. Itu misalnya kalau ada keterkaitan ya antara satu tabel dengan yang lain dalam kondisi ada aturan integritas primary key foreign key constraint ya, maka nanti akan tampil kesalahan. Manakah dari pernyataan berikut yang mengembalikan kesalahan ya? Update employee set department ID sama dengan 15, where employee ID sama dengan 100 ya. Kalau di keterangan slide sebelumnya tadi, departemen ID itu 15 itu belum ada di tabel departemen ya. Maka di sini tentunya akan menghasilkan suatu yang error. Delete from departemen where departemen ID sama dengan 10. Kalau departemen ID ini 10 itu sudah ada di tabel employee, maka ini akan menghasilkan error ya. Kemudian update employee set department
ID sama dengan 10, where department ID sama dengan 20. Ya. Nah, ini tentunya bisa kalau ini tadi ada tampilan errornya ya. Kita coba lihat. Nanti bisa dicoba ya ini ya. Tapi Anda pastikan kalau di tabel employee itu tidak ada departemen ID, di tabel departemen tidak ada departemen ID 15. Nanti Anda lihat ya. Saat memodifikasi salinan tabel Anda, misalnya copy employee, Anda mungkin tidak melihat kesalahan. Ya. Maaf, ini tidak melihat kesalahan constraint null ya. Tetapi tidak, kalau constraint null tadi bisa melihat ya. Tetapi kalau untuk foreign key, kalau di sini tadi, maaf ya, karena ini pakai tabel asli ya. Kalau pakai tabel asli nanti ada kesalahan ya. Tapi kalau Anda pakai tabel copy, ya, copy employee, kalau misalnya ini, update employee, copy employee, set department ID sama dengan 15, where employee ID sama dengan 100, ini bisa kalau Anda menggunakan tabel copy-nya. Ya. Atau yang kedua ini juga bisa, kalau Anda menggunakan tabel copy departemen. Ya. Karena apa? Alasannya ini adalah bahwa create tabel ya dengan pernyataan select yang digunakan untuk membuat salinan tabel ya, menyalin baris dan bukan constraint null, tetapi tidak menyalin constraint primary key foreign key ya. Jadi constraint yang disalin adalah kolom, kemudian baris data, dan juga constraint null ya. Kalau yang selain itu tidak diwariskan di dalam tabel salinannya. Oleh karena itu, tidak ada constraint primary key, foreign key di salah satu tabel yang disalin. Untuk menambahkan constraint nanti bisa dibahas di pelajaran berikutnya. Ya. Kurang sedikit ya. Klausa for update ya di pernyataan select. Ketika pernyataan select dikeluarkan terhadap tabel database, tidak ada kunci yang dikeluarkan dalam database pada baris yang dikembalikan oleh query yang Anda terbitkan. Sebagian besar waktu ini adalah bagaimana Anda ingin database berperilaku atau untuk menjaga jumlah kunci yang dikeluarkan seminimal mungkin. Namun kadang-kadang Anda ingin memastikan tidak ada orang lain yang dapat memperbarui atau menghapus record ya permintaan Anda saat Anda mengerjakan record itu gitu ya. Artinya saat suatu record itu Anda lakukan perubahan, maka berapa record atau berapa baris data yang Anda dapatkan saat itu nanti Anda dikunci gitu ya. Supaya orang lain tidak bisa melakukan perubahan. Ini adalah saat klausa for update digunakan. Segera setelah query Anda dieksekusi, database akan secara otomatis mengeluarkan kunci lever baris eksklusif pada semua baris yang dihasilkan oleh pernyataan select Anda yang akan ditahan hingga Anda mengeluarkan perintah commit atau rollback. Commit atau rollback nanti akan kita bahas di materi berikutnya ya. Interest online atau yang di host dari APEC akan mengkoordinasi secara otomatis ya, dan kunci lever baris tidak akan muncul. Jika Anda menggunakan klausa for update di pernyataan select dengan beberapa tabel di dalamnya, semua baris dari semua baris akan dikunci. Contoh ini ya, select employee.a.employee ID, a.salary, d.department name from employee A, ya, join department D using department ID, where job ID sama dengan ST clerk and location ID sama dengan 1500 for update order by. Maka nanti hasil query dari perintah ini, ya, berapa baris hasilnya dari kedua tabel ini akan dikunci, ya. Orang lain tidak bisa melakukan update sebelum Anda melepaskannya dengan commit atau rollback.
Ini untuk keamanan data. Ya. Nah, dari query di slide sebelumnya tadi menghasilkan ini, ya, menghasilkan 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 baris data ini, ya. Maka 4 baris data ini berikut kolom yang Anda disebutkan dalam select ini akan terkunci, ya, akan terkunci. Orang lain tidak bisa memperbarui selama Anda belum mengeluarkan perintah commit atau rollback, gitu ya. Untuk update dan delete sudah selesai, ya. Adakah pertanyaan? Kayaknya ada, ya. Pertanyaan pertama, untuk mengubah baris yang ada dalam tabel, Anda dapat menggunakan pernyataan update atau insert benar atau salah. Karena ini mengubah baris data, ya, mengubah baris yang ada dalam tabel, tentunya hanya update saja. Atau kalau ada pengertiannya bagaimana? Mengubah baris itu dalam artian suatu baris, ataukah menambah data baris itu termasuk perubahan? Kira-kira bagaimana? Ini agak ada kalimat, subkalimat pertama ini agak ambigu gitu ya. Coba Anda cerna kira-kira bagaimana? Maksudnya ambigu bisa dipahami enggak? Jadi mengubah baris yang ada dalam tabel ini kan ambigu. Mengubah itu bisa saja mengubah data yang sudah ada atau dengan menambahkan data baru, ya, termasuk mengubah data dalam tabel enggak? Mengubah baris yang ada dalam tabel. Jadi subkalimat ini menurut saya ambigu. Ya. Menurut Anda gimana? True atau false? Halo? Bisa True. didengar? Berarti subkalimat pertama ini mengandung 2 hal itu ya. Bisa insert, bisa update gitu ya. Ya, kita coba jawab true ya. Kalau true berarti memang benar ambigu gitu. Salah, ya berarti false. Berarti hanya update gitu ya. Nah, ini yang menjebak kan seperti ini. Pertanyaan true and false itu ya memang menjebak seperti ini ya. Pernyataan delete dapat menggunakan subquery berkorelasi, benar atau salah. Delete tadi bisa ya, subquery berkorelasi. Ya. Berarti kita ulang lagi ya. Ini adalah false ya. Berarti maksudnya hanya untuk memperbarui berarti hanya delete update saja gitu ya. Ini tidak bisa materi ketiga ya. Materi ketiga kita lanjutkan minggu depan ya. Karena tinggal 7 menit lagi saya kira tidak cukup. Karena juga kayaknya materinya juga panjang yang ketiga ini ya. Coba kita lihat aja sebentar ya. Berapa slide. Yang jelas kayaknya yang materi ketiga ini juga banyak juga ya. Ada 26 slide ya. Kira-kira kita lanjutkan minggu depan atau mau kita rampungkan? Gimana? Masih Anda punya waktu? Ada yang kuliah berikutnya enggak? Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Dilanjut minggu depan saja tidak apa-apa, Pak.
Gimana selain Mas Fikri? Ada yang lain? Kembalikan ke teman-teman yang lainnya aja. Ya. Iya Pak, Gimana dilanjut teman-teman? aja Pak. Ya Pak. Minggu depan saja, Pak. Minggu Mbak Salsa depan. juga minggu depan ya. Pak. Pak Salsa minta Ya, minggu Pak, depan hotdog saya sudah dingin. sambil manyun gitu ya. Ya, efektif, Pak. Minggu depan aja ya. Nanti Iya, kita Pak. minggu depan Ya, Pak. kita sambung yang apa? Ini materi tentang default, merge, dan penyisipan multitabel. Karena ini cukup penting juga ya. Sedikit pengantar ya. Terutama penyisipan multitabel ini nanti Anda akan belajar bagaimana melakukan ini ya, parsing gitu ya, untuk bagaimana mengambil data dari suatu tabel, kemudian nanti Anda sisipkan ke tabel-tabel lain yang spesifik gitu ya. Jadi kalau ini nanti Anda akan belajar kalau nanti Anda bekerja di data warehouse gitu ya. Nanti pekerjaan-pekerjaan seperti ini ya, penyisipan multitabel, atau Anda mengambil dari banyak tabel untuk Anda masukkan ke dalam satu tabel gitu ya. Nah itu query-query yang Anda harus bisa ketika Anda bekerja di data warehouse ya. Jadi cukup penting saya kira kalau nanti terburu juga tidak pas ya. Kalau hanya mengejar selesai ya. Anda mengejar selesai atau mengejar paham? Paham, Pak. Ya, paham ya. Baik, kalau begitu untuk materi yang ketiga kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti DML yang di bab ya ketiga, kemudian kita lanjutkan dengan DDL ya, Data Definition Language ya. Kalau DML berurusan dengan baris data ya. Kemudian kalau DDL berurusan dengan struktur ya, struktur tabelnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Silakan bisa di capture ya. Mungkin mulai dari 1B dulu, silakan. Silakan Mas Aldo CS atau Mbak Ajeng yang akan Ya, Pak. Ya, baik. Saya 1B bisa on-cam dulu yuk. Mas Teva baru dari kegelapan tadi ya. Beli hotdog, Pak. Oh, beli hotdog. Silahkan, bisa mulai Mas Fikri. Amin, tak tolong salah satu yang sinyalnya paling kuat ya. Aku ngitungin aja. Kentang banget ini merek Republik. Tak tolong ya guys, screenshotin. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk 1B ya. Berikutnya 1C, silahkan Ika 1C. Plus 1C, mohon untuk on kamera. Mbak Tiara juga siap melayang ya dengan kupu-kupunya. Screenshot dimulai 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Mas Nur. Sekarang 1D, silakan. Ya, siapa yang mimpin 1D?
Salah satu siapa? Sinyalnya yang paling kuat siapa? Mbak Ana atau Mbak Farah? Ayo. Oh ya, untuk IK 1D, siap 1, 2, 3. Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Konita. Berikutnya 1E, terakhir. 1E bisa on cam. Ya, siapa yang Ben? Silahkan. Yang belum on cam bisa on cam dulu. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih untuk semuanya ya atensinya pagi hari ini. Kita insya Allah bertemu minggu depan ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Sedih saya mendengar dari berita-berita ya. Bahkan kemarin ada kakak tingkat Anda ya. Mungkin Anda belum pernah bertemu ya karena belum offline gitu ya. Kakak tingkat Anda kemarin ya berbarengan orang tuanya ya bapak ibunya meninggal ya karena COVID-19 gitu ya. Jadi kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, tetap jaga, bersyukur ya, tetap juga berdoa untuk kita dan juga untuk keluarga besar kita. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian ya, insya Allah kita bertemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.